semuanya, ketemu lagi bersama aku, Endah. Di video kali ini kita akan mereview sebuah produk yang istimewa banget, yaitu Chibi Cheese. Kita akan review apa aja nih yang terjadi selama proses pembuatan ini. Dan untuk sekilas info nih ya teman-teman, cream cheese ini merupakan keju lunak yang bisa kalian olah tanpa proses pemeraman atau proses pematangan. Dan ini cream cheese ini banyak banget aplikasinya, bisa buat olesan roti, kemudian bisa buat penambahan kue. Misalnya kalian mau bikin cheesecake nih, nah butuh banget nih, perlu banget nih cream cheesecake ini. Jadi daripada lama-lama, ikutin video ini sampai akhir ya. Pertama-tama kita masukkan 1 liter susu UHT full cream ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dan kita aduk hingga membentuk gelembung kecil. Susu UHT merupakan susu segar yang disterilkan dengan pemanasan 135 derajat Celcius selama 2-3 detik. Sedangkan susu full cream merupakan susu yang tinggi kandungan lemak. Apabila sudah membentuk gelembung kecil atau berkisar 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius, kita masukkan 3 sendok makan perasan lemon. Lemon di sini berfungsi sebagai koagulan. Penambahan lemon akan membuat susu terkoagulasi karena adanya kandungan asam sitrat yang mempercepat proses penggumpalan dalam pembuatan keju lunak. Buah lemon juga mengandung vitamin C dan efek antibakteri. Jika curd sudah mendidih, maka kita matikan kompor dan diamkan sejenak. Penggunaan ekstrak jeruk lemon menghasilkan curd yang lebih banyak dibandingkan ekstrak jeruk nipis, karena tingkat keasaman jeruk lemon lebih tinggi dibandingkan jeruk nipis. Kemudian kita saring untuk memisahkan whey dan curd. Whey jangan langsung dibuang ya, karena bisa diolah atau bisa diminum secara langsung. Whey ini masih mengandung sejumlah zat gizi seperti protein dan laktosa. Whey bisa diolah menjadi whey protein isolate dan whey protein concentrate. Kita tekan hingga whey bisa keluar secara sempurna. Curd yang kita hasilkan sebanyak 138,5 gram. Setelah itu kita siapkan blender, lalu kita masukkan curd dan kita tambahkan garam 3% dari curd, yaitu 4,15 gram. Setelah itu kita masukkan sejumlah whey yang ditambahkan sesuai selera ya. Kalau di sini aku menambahkan 3 sendok makan. Nah, setelah di blender lembut, kita keluarkan, lalu kita cetak ke dalam plastik. Kita rapikan dan kita simpan ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas dan disimpan pada suhu dingin berkisar 4-5 derajat Celcius. Tekstur lembut yang kita hasilkan dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama yaitu koagulan yang kita gunakan. Kita menggunakan koagulan berupa asam dari perasan lemon. Nah, asam dari perasan lemon ini tidak memiliki tingkat keasaman yang terlalu tinggi, sehingga proses pelepasan air dan penggabungan kasein saat koagulasi itu memiliki ikatan yang tidak kuat atau rapuh atau tidak kokoh, sehingga curd yang dihasilkan itu lunak dan mudah pecah. Kalau misalnya teman-teman nih menggunakan asam koagulan berupa asam tinggi, maka proses pelepasan air dan penggabungan kasein itu akan lebih kuat, lebih kokoh nih. Nah, hal ini menyebabkan curd yang dihasilkan teksturnya keras, kokoh, dan kuat. Faktor yang kedua untuk tekstur yaitu tingkat kadar air. Jadi waktu kita proses blender nih, ingat nggak teman-teman? Tadi kita memasukkan whey beberapa sendok nih ya. Kenapa? Karena itu untuk menambah kadar air dari cream cheese ini. Sehingga jika cream cheese ini memiliki kadar air yang tinggi, tekstur yang dihasilkan akan lebih lunak, lebih lembek, dan lebih halus. Lanjut nih, lembut banget kan? Rasanya itu gurih, asinnya pas, kemudian milky dan creamy banget, pokoknya enak banget lah. Rasa-rasa yang dihasilkan dari cream cheese itu diperoleh dari bahan-bahan apa saja yang kita gunakan. Yang pertama yaitu rasa gurih. Rasa gurih kita dapatkan dari proses penambahan garam saat
pengolahan pembuatan cream cheese. Selanjutnya yaitu rasa creamy. Rasa creamy ini kita peroleh karena kita menggunakan susu full cream. Susu full cream ini mengandung lemak yang cukup tinggi sehingga rasa creamy-nya itu berasa banget dan pas. Selanjutnya yaitu rasa milky atau rasa khas dari susu ya. Nah, susu ini memiliki cita rasa yang khas karena adanya kandungan kadar lemak, kadar protein, dan juga kadar mineral yang tinggal pada susu. Dari aromanya, cream cheese ini memiliki aroma khas susu yang sangat kuat banget. Kenapa ya? Jadi, aroma khas dari susu ini diperoleh karena adanya kandungan asam lemak pada susu. Nah, karena kita menggunakan susu full cream, di mana susu full cream ini kandungan asam lemaknya itu tinggi, jadi aroma khas susu akan lebih tercium. Bisa kalian lihat ya. Warna yang dihasilkan yaitu warna putih agak krem, kayak lebih putih kekuningan seperti itu. Jadi warna putih yang dihasilkan dari air susu berasal dari warna kasein. Kasein memiliki warna putih seperti salju yang tidak tembus cahaya sehingga warna air pada susu berwarna putih. Kemudian ada warna kekuningan. Warna kekuningan ini dihasilkan dari pigmen karotenoid. Karotenoid merupakan pigmen kuning yang berasal dari lemak susu. Tekstur cream cheese dari yang kita peroleh itu tergolong sebagai tekstur cream cheese daya oles yang sangat baik. Karena tekstur cream cheese yang baik yaitu jika dioleskan tidak berpasir dan tidak menggumpal serta mudah dioleskan pada suhu ruang. Dari 1 liter susu UHT full cream, kita bisa menghasilkan curd sebanyak 138,5 gram. Rendemen yang dihasilkan pada cream cheese oleh koagulan asam perasan lemon dapat dilihat pada perhitungan berikut ini. Rendemen merupakan persentase dari perbandingan produk yang dihasilkan dengan bahan yang digunakan untuk memperoleh produk tersebut. Persentase rendemen menunjukkan hasil kerja dari koagulan yang kita gunakan. Jika nilai rendemennya tinggi, maka menghasilkan curd yang tinggi dan menunjukkan kinerja dari koagulan itu tergolong baik. Semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan, maka menunjukkan produk yang kita peroleh semakin ekonomis. Fenomena-fenomena yang terjadi pada saat proses pembuatan cream cheese yang pertama yaitu koagulasi. Koagulasi ini terjadi karena kita menggunakan koagulan berupa asam dari lemon. Nah, perasan lemon ini kaya akan kandungan asam sitrat yang memiliki pH 2,38. Nah, karena adanya penambahan asam sitrat dari lemon membuat susu mengalami penurunan pH mencapai titik isoelektriknya sehingga terbentuklah penggabungan kasein atau penggumpalan yang disebut koagulasi. Selain asam sitrat, lemon juga mengandung pektin yang berperan penting dalam proses koagulasi. Pektin merupakan polisakarida dari asam degalakturonat yang terdiri dari beberapa asam karboksilat termetilasi. Selain difaktorkan oleh koagulan dari lemon, koagulasi juga difaktorkan oleh panas. Jika susu terkena panas, maka terjadi pemutusan ikatan sekunder asam amino sehingga protein dari susu mengalami koagulasi. Fenomena yang kedua yaitu pemanasan. Pemanasan sangat penting dalam proses pembuatan keju lunak cream cheese. Pemanasan yang tepat yaitu berkisar 50-70 derajat Celcius akan membuat susu mencapai titik isoelektriknya sehingga saat proses penambahan koagulan asam mempercepat proses koagulasi pembentukan curd. Namun kalau pemanasannya itu lebih tinggi atau melebihi 70 derajat Celcius maka susu melebihi titik isoelektriknya sehingga protein tidak dapat terkoagulasi lagi melainkan terjadi denaturasi protein. Fenomena yang selanjutnya yaitu saat kita memblender keju lunak untuk membentuk cream cheese. Saat proses pemblenderan, maka partikel dari keju lunak akan menjadi lebih kecil sehingga cream cheese yang dihasilkan memiliki tekstur yang lebih lembut dan lebih lunak.
Produk chimichurri mampu bertahan dan disimpan pada suhu refrigerasi atau suhu dingin selama 1-2 minggu. Cream cheese ini kan tergolong keju lunak ya. Nah, keju lunak itu memiliki kadar air yang tinggi sehingga masa simpannya juga tergolong pendek. Walaupun selama proses pembuatan cream cheese kita tidak menambahkan bahan pengawet, tetapi komponen-komponen alami yang kita gunakan bisa berfungsi sebagai pengawet loh. Misalnya yang pertama yaitu lemon. Lemon kaya akan kandungan asam sitrat yang membuat pH asam. Nah, pH asam ini akan menghambat proses pertumbuhan mikroorganisme yang tidak bisa tumbuh di pH asam. Selanjutnya yaitu garam. Garam yang kita tambahkan memiliki unsur Cl yang bersifat racun bagi mikroba, sehingga hal ini akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan berfungsi sebagai pengawet. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan cream cheese yang baik yaitu proses koagulasi, pemanasan, pH, kadar air, dan proses penghalusan. Saran-saran dan alternatif yang dapat kalian terapkan yaitu yang pertama, kalian bisa menggantikan susu full cream UHT dengan susu segar. Nah, susu sapi segar ini sebelum digunakan, kalian harus pasteurisasi terlebih dahulu ya, dengan suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Saran yang kedua yaitu kalian bisa menggantikan koagulan berupa asam lemon dengan cuka. Cuka kaya akan kandungan asam asetat yang memiliki pH asam sehingga dapat menurunkan pH susu dan membentuk koagulasi. Selain cuka, kalian juga bisa menggunakan rennet. Namun kekurangannya, jika menggunakan rennet, maka curd yang akan dihasilkan lebih kokoh dan kompak. Hal ini menyebabkan tekstur dari cream cheese akan berpengaruh pula. Teman-teman, sebenarnya cream cheese ini memiliki permasalahan yaitu mudah meleleh di suhu ruang. Nah, untuk mengatasi hal ini, kalian bisa menggunakan bahan penstabil sehingga cream cheese yang dihasilkan akan lebih stabil di suhu ruang. Nah, dari review yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa produk chimichurri cream cheese homemade merupakan cream cheese yang sesuai standarnya dengan tekstur, aroma, rasa, dan warna yang pas sekali. Cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan untuk teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!